klien kita kali ini namanya adalah Mas Ditmar. Jadi Mas Ditmar ini menghubungi kita, katanya meminta tolong tentang masalah istrinya. Hubungin belum Mas Ditmar? Udah sih tadi udah aku hubungin. Katanya dia udah nunggu kita juga. Terangkanlah. Mas tunggu bentar ya. Mana ya? Oh, Katanya di sini. ini ya. Itu ya Bu ya. Halo. Halo. Ditmar. Oh, Satu bentar. halo Mario. Fatia. Iya, silakan dulu. Iya, iya. Makan. Oh iya, makasih. Jauh amat ya? Jadi gini, waktu saya berkomunikasi sama kalian berdua, saya mau minta tolong nih tentang istri saya. Jadi istri saya tuh selama ini sih dia ngomongnya ke saya tuh dia di rumah aja, dia nggak kemana-mana gitu, dia jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi saya dapat kabar dari tetangga-tetangga saya, dia itu sering keluar rumah, dan kadang sih beberapa kali saya sempat telepon dia juga nggak angkat ataupun handphonenya dalam keadaan mati. Tapi anehnya setiap saya telepon ya dia kayak di rumah sih, dia kayak di rumah, ada suara anak-anak juga gitu, dan setiap saya pulang kerja pun dia ada di rumah. Mas yakin itu bukan cuma gosip-gosip doang? Nah, buktinya Mas setiap kali telepon kan diangkat kan? Dan dengar suara anak-anak kan? Bisa aja itu cuma gosip tetangga, atau mungkin tetangga ada yang nggak suka sama keluarga Mas, mungkin ya. Tapi anehnya gini ya, kalaupun ada yang nggak suka ya kenapa nggak dari dulu, tapi akhir-akhir ini semakin sering dan semakin banyak gitu. Saya pernah sih beberapa kali nelpon dia tuh nggak diangkat ataupun nomornya aktif tapi nomornya nggak aktif, tapi saya masih positif thinking ya, mungkin dia lagi ngecas handphone ataupun dia lagi masak atau lagi apa. Tapi yang bikin saya bingung ini tetangga sih, semakin hari semakin banyak gitu rumor yang beredar kalau dia itu memang selama saya kerja dia nggak di rumah. Tapi kalau misalnya handphone istri Mas mati pas Mas telepon, Mas nggak coba hubungin orang rumah? Ada sih, cuman ya gitu, ada mbak gitu yang kerja di rumah, dia bilang sih ada ya di rumah. Tapi gini loh, nggak mungkin ada asap kan kalau nggak ada api gitu. Kenapa ya tetangga tiba-tiba gitu, dan semakin hari semakin sering bilang kalau dia tuh nggak di rumah. Tapi sebelumnya maaf nih, Masnya kerja apa ya? Untuk saat ini saya double job nih, cuman kebetulan saya hari ini lagi libur, dan ya saya juga ada janji kan sama kalian berdua, minta bantuan kalian berdua untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Ya kita pasti bantu Mas, bisa kita. Cuman kita juga butuh bantuan Mas. Mas harus berbagi informasi apa yang Mas tahu tentang istri Mas. Kemana dia pergi, atau mungkin bekerja, istri Mas bekerja? Enggak, dia ibu rumah Nggak tangga. bekerja. Nanti di rumah aja? Di rumah aja, tapi ya makanya saya dengar kabar kan dia kalau dia sering keluar. Tapi bentar, maaf mas, ini kayaknya dia nelfon. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana? Bapak di Aku masih kerja sih. Kamu di mana? Bapak di mana? Iya, aku masih kerja. Kamu di mana? Pulang sekarang pulang. Pulang kenapa? Kayaknya nangis. Iya kenapa? Kamu kenapa? Sekarang pulang. Iya pulang kenapa? Kamu kenapa nangis? Pulang. Sekarang di rumah. Pulang. Oke. Pulang. Nangis. Kenapa ya dia nangis? Istri Mas nggak kenapa-napa kan? Maksudnya Enggak. nggak ada sakit atau apa kan? Enggak. Dia baik-baik aja. Dia benar-benar di rumah kan? Iya, enggak. Tadi saya berangkat sih dia nggak kenapa-napa ya. Terus kok nelfon nangis aja?
mungkin kenapa-napa nih istri mas. Oke, gimana kalau kita ke rumah? Ya udah mending kita langsung aja ke sana nih malah kenapa-napa. Yaudah, yuk. Tuh kan nggak diangkat. Coba lagi aja mas. Mungkin Coba. lagi di jalan atau gimana? Iya tapi barusan gua telepon nggak diangkat deh. Apa ya? Soalnya dia tadi nelpon nangis. Tapi sekarang giliran gua telepon balik dia nggak ngangkat. Siapa nih mas? Coba dia telepon lagi. Nggak diangkat. Nah, emang di rumah ada siapa aja mas selain istri mas? Ada sih yang bantu-bantu, cuman ya dia juga nggak ngangkat. Gue SMS juga dia nggak bales. Nah, ini coba ditelepon lagi aja. Oke, gua coba lagi. Dia nggak ngangkat nih. Bisa nggak ya mas? Tolongin agak cepet mas jalannya. Ya mas, sabar ya. Kita ini lagi jalan nih. Gue takut dia kenapa-napa ya. Jangan berpikiran aneh-aneh mas. Nanti takutnya malah kejadian beneran. Iya sih, tapi nggak pernah loh dia kayak gini. Gue jadi bingung sekarang dia harus ngapain. Sama gitu mas, berdoa supaya istri mas tuh nggak ada apa-apa sebenarnya di rumah. Semoga sih. Mas Mbak, ini rumahnya. Tapi Mas sama Mbak, terus tim juga nunggu di sini aja biar saya coba jelasain aja masalahnya. Oh, Gimana? gitu? Gak apa-apa kan? Oh iya. Biar saya coba aja. Iya. Oke, tunggu ya. Assalamualaikum. Ma. Mana? Istri saya mana Mas? Lu mau ngapain? Loh, Lu mau ngapain? saya mau ketemu istri saya Mas. Gua kecewa sama Ma. lu, dengerin Ma, gua kamu dulu. kenapa Ma? Dengerin gua dulu. Rin, kamu kenapa? Mas. Ini apa ini? Apa ini? Ya kenapa? Saya mau ketemu istri saya Mas. Mas, udah mas, udah. Sabar mas, sabar ya mas. Sabar. Sabar dulu mas. Rin, kamu kenapa? Kenapa Rin? Diam dulu, Mas. Ini kan rumah saya. Iya, rumah lu tapi rumah adek gua. Sabar. Rin, kamu kenapa Rin? Lawan adek gue. Lu bela-bela bantu kepada adek gue. Kurang apa nih gua? Hah? Ada apa sih? Ada apa sih Rin sebenarnya Rin? Dengar gua. Rin, ada apa Rin? Rin. Mas, kenapa sih? Ini kan rumah saya, Mas. Mas, dulu mas. Ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Iya, Nggak apa-apa. Tapi mas. Ngomong baik-baik aja mas, ngomong. Kita ngomong baik-baik aja mas, nggak enak mas. Sabar. Kamu kenapa? Jelasin. Jelasin apa? Jelasin apa sih? Pegang tangan. Apa sih yang pegang tangan kamu? Ini depan TV. Kamu tidur-tiduran di pahanya dia? Ya kapan? Kapan aku pegang tangan kamu? Mas, Aku nggak pegang tangan kamu ya. Mas biarin aku jelasin Mas. Mas nggak tahu permasalahannya. Iya, biar Ini dijelasin adik gua ya, mas. Mas. Iya, Ini biar adik dijelasin. gua loh. Ya kita ngerti mas, coba kita minta waktu biar mas Ini kan adek gua cuma gara-gara lu. Mas, Di mana? Mas. Ya mas bisa jelasin Mas. Mas dengerin aku. Aku nggak pegang tangan kamu. Aku mau ambil remote TV ya. Dan aku nggak sengaja pegang tangan kamu. Aku juga nggak tahu kalau kamu ada di belakang aku. Terus selanjutnya kita ada lagi. Atau apa? Aku nggak pernah macam-macam ya sama kamu. Di paha. Aku mau tidur di bantal bukan di paha kamu. Dan aku nggak tahu kalau ada kamu di belakang aku. Kamu percaya percaya sama sama dia? dia? Percaya nggak? Ini mana sih yang benar? Kamu harus percaya aku suami kamu. Aku nggak pernah tidur di paha dia, apalagi pegang tangan dia. Mas, Oke mas, lu tolong ya udah mas ya. jelasin loh, Mas. Aku udah jelasin, aku nggak ada macam-macam. Kenapa sih kalian semua pada apa? Gua nggak ada macam-macam sama lu, bener nggak? Bener nggak? Gua mau ambil remote, bener nggak? Kamu nggak bohong kan? Hah? Kamu nggak
dia. Kamu ngancurin rumah tangga aku. Harusnya lo tanya mas ke gua macem-macem gak sama dia. Sabar mas. Harusnya lo tanya sama gua mas, dan kamu harusnya tanya ke aku, bukannya nangis telepon dan aku telepon kamu juga ngangkat kan? Dan kamu nangis-nangis. Kenapa? Istighfar, Mas? Mas. Kamu lebih Istighfar, percaya Mas. dia daripada aku. Kan mas, Iya kita ngerti mas. aku tuh ya, Kesempatan. kebayang nggak mas? Dia kasih tahu aku pada saat kamu lagi tidur di pahanya, begitu pegang tangannya mas. Coba mas, kamu tahu nggak perasaan aku kayak gimana mas? Ketika Biasi ngomong sama aku. Tapi kamu bisa tanya ke aku, bukan dengerin omongan dia. Kamu kan bisa telepon ke aku nanya. Dan kapan sekarang lo kamu punya bisa- waktu buat adek gue? Mas, gua selalu punya waktu ya mas ya. Gua capek-capek kerja buat dia, tau gak Mas mas? jauh-jauh kemarin cuma adek gue, Iya, gue iya. tahu. Gimana, Tapi gimana, mas gak ada gimana? habis campur. Mas Tolong, Mas. dia ada Iya, gue. iya, Iya, Mas, gua Mas. tahu mas. Kurang Tolong ya, apa Mas, adek gue Mas. sama lo? Sekarang lu tanya mas sama dia. Gua macem-macem gak sama lu? Mas, Istighfar mas. Aku ya, aku bikin omongan Biasi itu benar. Wajar dong kalau seandainya aku dikit ke sana. Aku kan gak pernah tahu keadaan di rumah kayak gimana, Mas. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Mar, Iya, masalahnya selesai. Oke. Tapi gue bilang lagi sekali sama lo. Kalau sampai nangis adik gue lagi lusun sama lo. Lo dengar? Oke mas, tenang dulu deh. Mbak, mungkin kita break dulu aja kali. Yakin? Iya, nggak apa-apa. Kita break dulu. Ya udah kalau gitu kita pamit aja di sini. Masih banyak ya mas. Ya, Mbak. Bisa. Ini nggak apa-apa kita bahas. Itu kan urusan keluarga ya, kita juga gak enak kalau main campur ya. Mungkin biar gue mau baik juga lah. Selalu tadi serem juga sih, masih emosi kan. Cuman tadi abangnya udah balik. Iya. Jadi gimana mas Irman perasaannya sekarang? Udah sama istri udah baik-baik, udah ngobrol baik-baik kemarin. Iya, ya lega sih. Ya lega. Tapi saya juga mau minta maaf sih ke Mas sama Mbak masalah kemarin yang saya sempat ya mungkin kita sempat cekcok ya. Tapi ya saya benar-benar minta maaf untuk hal itu. Namanya juga orang emosi. Ya, cuman saya nggak nyangka aja ya Mbak Asih kok kayak gitu. Dia bahaya gitu ya, omongan-omongan kayak gitu kan bisa menghancurkan rumah tangga saya gitu loh. Sebenarnya itu juga menurut saya sih bisa menjadi pemicu sesuatu yang nggak benar sebenarnya dari omongannya Mbak Ase itu. Dan lagi bayangin deh, anak saya 2 orang gitu, masih pada kecil-kecil, ibunya suka pergi-pergi gitu loh. Kalian berdua bisa nggak sih ngebayangin kalau seandainya nanti dia udah besar dan ibunya masih seperti itu kayak apa ya? Kayak apa gitu jadi rumah tangga saya? Mas jangan beranggapan jelek dulu ke depannya. Banyak-banyak berdoa, sabar, istighfar, minta sama Allah biar ya semua masalah di keluarga Mas sekarang bisa cepat selesai, bisa cepat kejelasannya seperti apa. Jadi ya banyak-banyak istighfar aja Mas. Minta sama Allah biar semuanya cepat beres. Oke, amin. Mbak, boleh nggak ya kita balik ke rumah? Soalnya dompet saya ketinggalan. Oh, dompetnya ketinggalan. Iya. Oh ya udah Mas Bas, kita putar balik aja lah Mas Bas. Mumpung belum jauh juga kan. Gimana bisa nggak? bisa. Oh ya udah. Sorry ya, Mas Mbak. Ya nggak apa-apa. Santai aja Mas. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Mana ya?
Itu telepon siapa? Bukan telepon Mas ya? Dia bisa nelpon tapi nggak pernah ngangkat saya telepon. Aneh nggak sih? Lu kalau nggak ngangkat teleponnya mati. Nah, ini dia kayak nungguin deh. Kayak nungguin orang deh. Iya, kayak sambil nyari-nyari gitu. Mas nggak tahu dia janjian sama siapa gitu. Nggak tahu sama sekali. Kan dia dibilang apa? Dia tadi bilangnya ke saya dia di rumah. Jadi saya nungguin aja nih. Di belakang kayaknya taksi online. Kayaknya dia dijemput taksi online. Di belakang. Ah, Mas Bas. Langsung diikutin aja ya, Mas Bas. Iya, ikutin aja mas. Saya benar-benar penasaran. Coba di telepon aja. Bener tuh. Ini diangkat. Mas, mana ya dia? Kok hilang? Mas Bas sini aja Mas Bas. Berhenti sini aja. Kok dia hilang ya? Bener nggak sih beloknya sini? Bener tadi. Iya. Nggak ada. Itu bener. Kayak itu kan. Itu rumah siapa tuh? Loh? Itu rumah siapa? Iya bener tuh dia. Mas nggak tahu itu rumah siapa? Nggak tahu. Itu rumah siapa ya? Parah banget. Dia udah keluar. Biar handphonenya mati lagi. Itu anak-anak. Tapi Mas serius nggak tahu itu rumah siapa? Nggak tahu makanya penasaran itu rumah siapa ya? Ini deh. Mending aku coba keluar tanya sama warga di sini ya. Ntar ya. Ya, Nggak sini usah, aja. di sini aja. Nanti malah ketahuan. Ntar ya. Ini rumahnya siapa ya, Bu? Oh, Bu Aro. Saya lagi nyari teman saya rumahnya di sini. Udah, kasih ya. Kasih Bu, assalamualaikum. Gimana mas? Tahu nggak rumah siapa tuh? Barusan tanya ada ibu-ibu lewat itu kan. Itu katanya rumahnya Bu Aro sama anaknya Angga. Enggak siapa ya? Enggak kenal. Enggak kenal mas. Siapa ya Angga? Gimana kalau kita turun aja? Saya penasaran nih. Sabar Mas. Mending kita awasin dulu aja dari sini ya. Kita tungguin dulu aja, siapa tahu isinya keluar lagi kan. Tapi sampai kapan? Udah nggak sabar deh saya turun aja. Udah. Mas sabar Mas. Sabar, mending kita tunggu aja dulu. Enggak nih pasti ada yang nggak beres soalnya pas mas turun saya coba telepon lagi dia nggak ngangkat loh. Dia nggak ngangkat tapi nomornya udah aktif, cuma dia nggak ngangkat. Pasti ada yang nggak beres nih. Pasti ada yang nggak beres nih. Mas mending sabar dulu, jangan kebawa emosi, oke? Mending kita tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan udah kelihatan baru kita turun, oke? Pokoknya Mas tenang dulu di sini. Kita tungguin aja dulu sampai dia lagi. Mas ini udah 3 jam loh kita tungguin ini dia nggak keluar. Mendingan kita keluar kita samperin tuh. Kan dia masih di dalam nih. Gimana Mbak? Kita tunggu bentar lagi, masa sabar. Sebentar lagi kalau misalnya memang nggak keluar lagi, oke kita sampai. 3 jam loh Mbak kita nungguin. Masa sabar dulu aja. Kita di sini bantuin Mas, jadi Mas juga harus bisa kerja sama bareng kita. Jadi kita tungguin aja dulu sebentar lagi ya Mas ya. Mas yang sabar, banyak banget istighfar Mas. Udah saya turun aja Mas, saya turun aja deh. Enggak, Mas harus percaya sama kita. Mas, ini udah lama banget tuh Mas. Aduh. Enggak, di sini Masnya emosi. Oke? Mending Masnya tenang dulu, istighfar. Jangan kebawa emosi. Enggak, ini saya coba telepon. Kalau dia nggak ngangkat juga ataupun nomornya mati lagi, saya turun.
Nggak bisa nih kayak gitu. Mas, mbak, tuh dia tuh. Dia udah keluar dari luar, yuk samperin. Bentar dulu, mas. Itu siapa? Mas nggak kenal? Itu mantan pacarnya, Angga, iya gua tahu tuh, mantan pacarnya tuh. Itu mantan pacarnya sebelum nikah sama saya, di pacaran sama Angga itu tadi. Sabar. Tapi Mas jangan emosi dong. Jangan kebawa emosi dulu. Kita nggak dapetin dia nih. Ini momen yang pas nih buat kita ngegapin dia. Tuh udah gagal lagi. Wah nggak bisa. Mas, kita samperin. Mas, sabar Mas. Mas, astagfirullah, Mas, sabar Mas. Ya, sabar dulu Mas. Ini rumah orang Mas, sabar dulu. Enggak. Ngapain istri gua ke rumah lu? Hah? Apa rame-rame ya? Enggak, ngapain istri gua ke rumah lu? Buka. Ngapain istri gua Tanya di sini? sama istri lu. Iya lu jawab. Iya lu jawab. Punya nomor telepon kan? Lu punya nomor telepon istri lu kan? Perpanjang nggak nih? Telepon sendiri ya. Ngapain istri gua ke sini? Bukan urusan lu, ini rumah gua. Ini rumah gua. Lu tinggal jawab. Ini rumah gua. Ya lu tinggal jawab. Gua nggak mau jawab. Hak gua bisa nggak jawab. Dorong dong Mas. Istri gua, lu Iya kita gimana nanti kita lu? bantu. Mas sabar ya Mas, maaf Ini ya, Mas. maksudnya apa sih gua kayak gini? Kita cuma mau bantuin keluarganya Mas ini aja. Mas sabar ya Mas. Tapi bukan gitu, ini rumah kita, ini rumah saya. Nggak bisa mas sembarangan. Lu tinggal jawab. Istri gua ngapain di sini? Lu tinggal Tanya sama jawab. istri lu sendiri. Ya lu jawab. Ya udah lu jawab. Kalau cowok Ya udah nggak lu masuk jawab. sembarangan. Lu jawab. Sabar. Kalau cowok nggak bawa kabur istri orang, hah? Lu tahu kan dia bini gua, ngapain lu bikin lu terima? seneng. Lu bego nggak bikin istri lu Hah? seneng. Nggak bikin seneng apa? Lu nggak usah sok ajarin gua deh. Udah. Lu tahu apa nggak? Lu jawab. Ini rumah saya punya hak buat nggak terima kamu. Nggak bisa gitu bro. Lu belum jawab. Nggak bisa. Ini rumah gua. Ya udah lu jawab, ngapain istri gua sini? Hah? Tanya sama istri lu ngapain kesini? Urusan apa lu nanya sama gua? Sorry. Saya pengen istirahat ya. Sorry. Bener. Saya nggak bisa kayak gini. Ya cuma lu nggak usah baru marah-marah dong. Ini kan rumah dia. Gitu juga dong. Astagfirullah Mas. Ya terus apa urusan gua harus jawab lu? Lu siapa? Lu siapa gua? Istri gua bawa masuk rumah lu. Lu nggak bisa gitu. Apa? Hah? Apa? Gua panggil orang kamu sini. Lu panggil. Udah. Stop. Lu rumah orang men. Panggil. Mas Jayang sama orang-orang dilihat nih mas. Nggak bisa, dia belum jawab, men. Dia belum jawab. Astagfirullahaladzim. Ibu gua lagi sakit, lu diem lu. Iya, lu mau kabur. Lu kalau pengen kayak gitu sana kering tinju, jangan di sini. Terus lu mau apa? Hah? Gua pengen tutup rumah gua. Ada apa ini Angga? Ada apa? Enggak ini orang nyasar alamat aja, Bu. Orang nyasar alamat aja. Pengalaman apa ngaku lu? Istri gua tempat lu. Enggak, Bu. Udah, Bu. diam. Ya, Bu. Ibu lagi sakit ini terganggu. Ini orang tua gua lagi sakit, ibu gua lagi sakit. Lu hormatin orang tua dong. Awas lu ya. Ibu, masuk Ibu. Ibu. Pergi ya. Maaf ya Bu, maaf ya Mas ya. Udah, Mas. Yuk. Ayo Angga. Gila, kan tadi kita lihat sendiri tuh dia di rumah Angga. Terus Angga lagi, enak aja ngomong nyeramahin saya ya kan. Dia tuh kan cuma mantan pacar istri saya gitu loh. Apa hak dia coba? Gila pada gila semuanya. Bukan maksud menceramahi Mas Ditmar ya, tapi kalau Mas Ditmar emosi kayak gini kan kita juga susah ngebantunya. Kita kan di sini Mas Ditmar kan minta tolong ke kita buat ngebantu. Cuman Mas Ditmar harus ngebantu kita juga dong. Jangan emosi ya. Iya sih Mas, tapi gimana sekarang saya nggak mau sini di telepon nggak angkat-angkat coba, nggak ngangkat gitu loh, jelas-jelas padahal kita lihat nggak bener, ini pasti ada yang nggak bener sih, ada yang nggak bener. Nggak boleh ngomong gitu dong. Nggak mungkin, feeling saya nggak mungkin salah, dan saya kecewa banget sama dia. Ini udah jam 12. Gimana kalau kita sholat dulu aja? Kita tenangin diri dulu, oke? Soalnya kalau Mas marah-marah gini nggak ngebantu apa-apa. Yang ada malah makin runyam nih masalah. Oke? Oke, saya coba tenang. Yaudah Mas Bas, kita cari masjid ya Mas Bas ya. Ini udah jam 12 soalnya.
Tenang kan? Jadi sekarang kita lanjut aja ya. Yuk, pakai mobilnya. Cepat ya. Wah, panasnya. Yaudah diangkat aja. Dia angkat aja nih. Oke. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku di rumah, maaf, udah diantar ke Oh iya, kamu di rumah. Kamu benar di rumah. Iya, di rumah. Kamu nggak keluar gitu beli makan tadi? Bener, kamu nggak kemana-mana gitu? Mungkin pergi kemana, ke warung atau apa? Enggak. Ada masalah apa? Ada yang kenapa? Ada perlu beli sesuatu? Enggak. Iya, kamu benar nggak kemana-mana. Tadi kan istrinya keluar. Iya. Ngomongnya di rumah. Dia bohong lagi kan? Dia bohong, dia bilang dia di rumah. Pasti ada yang nggak beres nih. Iya sih. Jadi kita ngeliat dia di rumahnya. Enggak. Iya, kita lihat sendiri dia di sana. Maksudnya apa coba? Saya jadi nggak ngerti deh kayak gini. Jadi pasti ada yang aneh. Pasti ada yang aneh. Aku yakin pasti ada yang aneh. Dia ada nggak beres, Mas. Ya udah mending Mas Itma sabar dulu ya. Mending gimana kalau kita cek aja di rumah? Oke, kita ngecek. Mungkin istri Mas di mana ada di rumah kan? Dia bilangnya sih ada di rumah, tapi kan kita lihat sendiri. Ya udah mending kita langsung cek. Ah, benar. Yuk, kita langsung cek aja. Ya, kita lihat aja nih bohong apa enggak ya dia. Ini kita lihat aja. Udah. Kenapa bohong lagi? Udah deh, coba deh telepon. Agak ke depan nanti kita cek. Halo sayang. Halo, iya sayang. Kamu di mana? Lagi di rumah. Di rumah. Iya, lagi di rumah. Lagi Kamu ngapain? di mana? Lagi Aku ngapain? lagi beres-beres sih. Beres-beres. Mas, Iya. aja Mas. Oh, anak-anak udah tidur? Anak-anak udah tidur. Oh iya. Dikasih makan juga. Udah makan. Kamu nggak kemana-mana kan ya hari ini? Enggak, aku dari tadi di rumah aja sih sejak kamu berangkat sayang. Oh, bisa. Iya. Kamu mau pulang jam berapa? Belum tahu sih, aku masih ada kerjaan. Hah? Aku masih ada kerjaan. Masih lama pulangnya? Ya belum tahu sih, aku belum bisa pastiin ya. Oh iya udah deh, nanti aku siapin makanan di rumah ya. Oke, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri Mas telepon siapa lagi? Dia ini kayak mau pergi. Tadi bajunya nggak pakai baju ini, sekarang dia udah ganti baju, rapi lagi. Anak-anak udah tidur, dia nggak bawa anak-anak pergi. Kebangetan nggak tuh? Sabar Mas. Maksudnya Mas jangan berburuk sangka dulu. Sangka dari tadi dia bohong dulu, Mas. Dari tadi loh. Ini kita lagi tahu. Tuh, bener nggak? Bener nggak? Nggak kenal siapa? Nggak kenal. Ya udah kita tunggu panggil. Bentar Mas. Tuh, bener kan dia bawa tas, dia mau pergi. Sudah nggak? Kita kejar. Kalau nggak turun kita kejar. Kejar aja. Mas. Mas, mau dikejar gimana? Mas, Mas, sabar dulu Mas. Aduh, stop, Mas. Mas, Udah nggak, Mas. udah nggak kekejar Mas. Udah nggak bisa. Oh, kita ke rumah. Ya tapi sabar. Mau ngapain ke rumah? Oh,
Asih, Mbak Asih. Ibu kemana? Loh, barusan ibu pergi, kamu nggak tahu? Kan tadi di sini sama kamu. Gak mungkin, pasti ibu kasih tahu dong ke kamu. Kamu jujur ya, kamu jangan bohong ya. Kamu kemarin udah Sabar, bohong. sabar. Kamu kemarin udah bohong. Tapi saya nggak bohong, saya memang nggak tahu. Masa kamu nggak tahu, nggak masuk akal, Mas, Mbak? Mbak, Bohong nih pembantu. Mbak sih kan kerja di sini udah lama ya kan. Sekarang Mbak sih ceritain kenapa tadi ibu pergi kemana? Saya memang nggak tahu, Mbak. Ibu kemana? Saya nggak tahu. Ibu mau kemana? Saya nggak tahu. Mbak jangan bohong deh. Saya memang nggak tahu, Pak. Ibu mau kemana? Mana tadi ada kamu di sini, masa dia nggak pamit sih? Tapi kan saya nggak tahu ibu kemana. Yang pasti ibu sering tiap sore pulang, pergi. Bohong ya, kamu bohong ya sekarang. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Ibu ntar pulang malam bawa makanan. Yang saya tahu ibu ke rumah Mbak Uti. Bawa makanan? Kamu Iya. kira aku nggak sanggup kasih makan istriku? Tapi yang tiap malam pasti begitu. Ibu pulang bawa makanan. Kok saya nggak tahu ya? Kamu bohong nih. Ya, Bapak kenapa jadi dulu saya? Boleh tanya aja sama ibu sendiri. Kan kamu ada di sini tadi, yang duduk kamu siapa? Kan saya tanya ke kamu, istri saya kemana? Tapi saya nggak tahu ibu kemana, Pak. Yang pasti saya nggak tahu perjalanan ibu kemana aja. Saya kan cuma bekerja di sini. Terus anak-anak mana? Anak-anak lagi pada tidur. Bener kamu? Iya, udah Bapak jangan teriak-teriak. Bapak mau Nggak usah bawa. mau anak-anak bangun. Terus saya mau lihat anak saya. Anak Kenapa Bapak kan emangnya? kalau udah tidur susah kalau udah bangunnya. Itu kan anak saya. Sejak kapan kamu punya hak untuk atur saya? Udah gini aja. Mbak, Mbaknya minta tolong, kita minta tolong. Ya. Mbaknya kalau tahu di mana ibu, kasih tahu kita dong. Saya memang nggak tahu mas ibu kemana. Yang pasti ibu tiap sore pasti pergi sama orang itu. Kamu orang itu? Iya, Siapa dia? saya nggak tahu itu dia siapa. Yang pasti tiap sore ibu pasti dijemput. Saya taunya ibu ke Mbak Uti. Nanti pulang ibu bawa makanan. Bawa makanan, maksud kamu apa sih bawa makanan? Selama ini kurang. Ya pokoknya ibu setiap pulang Ya, pasti bawa selama ini makanan. kurang gajiku yang aku berikan untuk uang belanja itu kurang. Biar saya ngomong, bisa tenang. Mbak sih coba ceritain yang sebenarnya deh. Saya tiap sore ibu pergi, nanti pulang-pulang malam. Tapi memang ibu pergi sama orang itu terus. Tapi saya nggak tahu ibu mau kemana karena kan bukan inian saya, itu profesi ibu. Mbaknya kenal itu siapa tadi orang? Saya nggak tahu itu siapa. Mbaknya nggak bohong. Nggak bohong. Dia kan tiap hari ya tante. Iya tiap hari. Tapi Kan orangnya Mbak kenal. kenal. Saya nggak kenal. Mbaknya nggak bohong. Nggak bohong saya. Bener ya Itu Mbak? temennya ibu. Bentar tadi Mbak Uti. Mbak Uti itu siapa? Mbak Uti itu ibunya ibu. Iya, menurut saya. Beneran kesana? Iya, coba aja bapak nengok ke sana. Enggak, gue nggak percaya, Mas. Terus saya harus gimana pak? Biar Ya, lu bapak jawab percaya. jujur tadi Ya, itu memang siapa? saya nggak tahu Tadi bapak itu siapa. Nggak mungkin. Kamu tadi bilang sendiri, saya dengar dan teman-teman saya juga dengar kalau orang itu hampir setiap hari jemput ibu. Emang Masa dia kamu nggak setiap tahu hari sih? jemput ibu. Kan saya nggak tahu dia siapanya ibu. Jangan-jangan kamu disogok kayak sama itu orang. Mas, Enggak. Mbak sih, kemarin tuh udah sempat dengan Mbak sih juga. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Ini bener ya? Saya benar itu nggak tahu itu siapa. Awas kamu yang bohong ya. Saya sabar juga. Enggak benar. Udah gini aja deh mas. Mbaknya nggak bohong. Saya nggak bohong. Berarti istrinya mas ini ke rumah Mbak Mbak Uti. Uti yang saya tahu. Gimana kalau kita langsung cek aja ke rumahnya Mbak Uti biar tahu kebenarannya. Enggak segampang itu, Mas. Maksudnya? Mas kan udah tahu problema keluarga saya, keluarga istri saya. Ya. Enggak segampang itu. Ya emang kita nggak tahu, makanya di sini kita membantu mas buat cari tahu. Cuman masnya emosi terus dari tadi. Ini bohong, Mas. Dia bohong. Saya Mas. nggak bohong, Saya yakin dia Mas. bohong, Mas. Coba sabar. Di sini kita mau nolongin Mas, tapi kalau Mas nggak bisa nanganin emosi Mas sendiri, kita juga bingung harus kayak gimana ya nggak? Dan ini terakhir buat mas ya. Kalau mas nggak bisa tahan emosi mas, kita selesai nih. Kita Nggak bisa investigasi. gitu dong. Ya. Kalian udah bantu dari awal. Bantuin sampai tuntas dong. Masnya pengen kita bantuin mas. Mas juga harus bantu kita. Kita nggak bisa ngebantu mas kalau mas emosi terus. Gimana? Ini keputusan ada di mas. Kita bantu Mas, tapi kalau Mas bisa kerjasama sama kita ya. Ya tenang. Kita minta mas tenang. Jangan kebawa emosi. Beneran rumahnya Mbak Uti? Iya. Nah, kita mungkin langsung cek aja. Bener atau enggak? Istri mas ada di sana. Kayak gini caranya, kamu gak usah kerja. Kenapa begitu sih pak? Mbak sih jagain anak-anak ya. Assalamualaikum. Siapa itu orangnya? Pergi sama istri saya. Mungkin tukang ojek.
terlalu berprasangka buruk dulu lah Mas. Kita lihat aja dulu nanti kayak gimana. Mungkin beneran tukang ojek, bisa jadi kan? Iya, terus Mbak Asi kenapa ya kayak gitu sikapnya? Mas juga ngeliat kan dia kayak ada yang ditutupin, pura-pura nangis lagi, nggak jelas gitu loh. Jangan seperti itu. Banyak istighfar. Masalahnya tuh dia udah bohong. Orang kalau udah bohong sekali, pasti besok-besoknya bohong lagi. Ya, daripada Mas marah-marah, tadi kan Mbaknya kan juga udah bilang kalau istri Mas ada di bawah ini. Jadi kita langsung cek aja ke sana. Kita lihat apa benar. Mas, Mbak. Assalamualaikum. Permisi. Ada Rina, Mas? Ada. Loh, dia bukannya kesini, Mas? Ini apa sih Mas? Tidak tahu. Baru kemarin diperiksa. Udah berusaha sama. Apa lagi tubuhnya? Loh, enggak, Mas. Saya mau cari istri saya, Mas. Enggak ada. Enggak pernah Rina kemari. Loh, enggak. Saya dapat kabar dari Mbak Asi katanya Dari di siapa? sini. Terus sekarang gue tanya sama lu. Lu ngapain lo begini? Rim! Rim! Mas. Kenapa, Mas? Kenapa lo begini? Maksudnya apa? Loh, bikin enggak. malu keluarga. Loh, enggak, Mas. Loh, enggak, Mas. Tenang dulu, Mas. Dari kemarin nih ngalang-ngalangin saya ketemu istri saya. Ada apa sih, Mas? Lu mana nanya, mana lu kenapa sama istri lu? Ada masalah apa lu sama istri lu? Ya, nggak ada masalah. Saya mau nyamperin istri saya. Terus kenapa, Mas, masalahnya? Sekarang gue tanya sama lu. Lu nggak tahu istri lu kemana? Ya, nggak tahu, Mas. Tahunya di sini dia. Mar, pas awal emang gue pulang pergi sama lu ya. Pulang pergi kalau adik gue nikah sama lu. Sekarang buktinya aja lu nggak tahu adik lu di mana. Gimana gua abangnya, lu suaminya. Nah, begini Mas, bukan maksudnya kita kesini tuh cari masalah. Kita tadi sebelumnya sudah ke rumahnya Mas Ditmar. Kita dapat informasi katanya istrinya ada di sini. Tadi saya bilang sama saya, dirinya nggak ada di sini. Terus urusan Mas ke saya apa? Bukan gitu Mas, kita di sini niat datang ke sini buat baik-baik ya, mau bantuin Masnya. Itu nggak ada urusan buat saya. Mas. Nggak ada untungnya Mas, buat Mas. saya. Dengerin dulu, Mas. Kenapa kita datang ke sini? Mas, kenapa sih, Mas? Terus untungnya buat kamu apa? Ji, Bu, ada apa Ji? Ada apa nak? Rina ada di dalam. Gini nak, coba duduk dulu ya. Udah, nggak mau. Duduk dulu sebentar, ini kan di rumah ibu. Ayo nak, duduk dulu. Duduk dulu biar senang, begitu. Biar enak menjelaskannya dengan tenang hati. Jangan sampai ada emosi nak Ditmar ya. Begini Ditmar, istrimu Adrina tuh memang sering pulang ke rumah. Ibu yang minta nak. Gak apa-apa kan kalau ibu sering minta Adrina bawa pulang makanan ke rumah. Ibu juga gak ada maksud apa-apa Ditmar. Ibu cuma ingat kalian, ingat cucu-cucu. Cuma itu aja. Terus berjalan. Bahagia, seorang ibu ingin memberikan makanan saja pada cucu-cucunya, itu saja Ditmar. Saya ngerti maksud ibu, tapi yang jadi masalah itu Rina itu nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita sama saya kalau dia sering kesini, apalagi bawa makanan. Itu waktu nggak buat dia, Mas. Suruh diberuntung. Ini lu bawa makanan dari ibunya sendiri, ibu kampungnya. Halal, bukan dari mana-mana. Terus maksud Mas? Terus lu nggak suka dengan ngomong begini? Ngomong begini, lu bawa semua ke sana. Bu, saya pamit ya, Bu. Baik-baik ya nak, ibu cuma pesan. Oke. Semua selesaikan secara baik-baik Ditmar. Itu saja pesan ibu.
Assalamualaikum. Ibu udah pulang? Terus anak-anak udah tidur? Udah tapi nggak aktif. Ibu benar belum pulang? Dari tadi siang. Belum pulang sama sekali, aku udah pulang pergi lagi. Loh, sebentar. Kok ini ada rame-rame lagi gini sih ini? Ini Mbak yang kemarin kan? Dari mana? Beli makan di mana? Hah? Kamu aku telepon nggak angkat, terus nomor kamu mati. Ini tempat ibu ya? Loh sayang, jangan mikir yang lain-lain lagi dong. Bukannya kita udah selesai ini. Ini apa-apaan sih? Kamu seharian ini kemana? Nggak kemana-mana sayang. Aku cuma beli sebentar kok, beli makanan Di mana aja. beli makan? Di depan. Di depan kok rapi gini? Jangan gitu dong sayang, please tolong. Aku tuh ke depan cari makanan. Karena apa? Di rumah tuh masaknya itu aja. Please dong, jangan berpikir yang lain-lainnya. Bener kamu nggak kemana-mana, bener? Hah? Bener, aku Bener. nggak kemana-mana. Bener nggak sayang. kemana-mana. Ini ada 3 kamera loh, Perlu aku putar? Perlu aku putar? Nggak usah, nggak Hah? usah. Kamu dari mana? Udah kamu jujur. Kamu di mana? Aku udah jujur sayang. Sebentar, balik lagi ke sini. Aku tahu. Masih perlu main makan. Iya. Putar. Udah basah. Putar. Sayang. Putar. Nggak usah mbak. Udah. Ayo udah. Masih Kabar aja dari Mas Diki. Yuk, balik semua yuk. dalam rasa, dalam mesra. Udah sampai nih. Semoga aja kali ini Mas Dietmar bisa lebih menjaga emosinya. Bener Kayak banget. kemarin meledak-meledak terus. Ya udah, turun. Udah ini orang. Mas Dietmar. Apa kabar? Kabar Mas. Jadi gimana Mas? Ya gitu, dia masih aja nggak mau cerita. Maksudnya? Nggak mau kasih keterangan apa-apa. Ya kayak gini nih, saya keluar, dia ada di rumah. Tapi nggak cerita apapun gitu. Saya tanyain dia kemana aja, ya dia nggak kasih keterangan. Jadi sama sekali nggak ada info apa-apa. Nggak ada sama sekali. Dia juga nggak jujur. Ya saya bingung juga ya, saya harus kayak gimana. Jadi bingung. Kalian berdua nggak punya ide sama sekali. Ntar tadi ada salah satu. Ntar ya. Halo? Ya. Mas Di. Di tempat cuci motor maksudnya gimana? Aku nggak tahu dia ada di sana sih, boleh dia stay lama gitu. Apa dia kerja dulu atau apa, tapi gua nggak punya di situ sih. Ini kesini deh, biar kita masih. Oh, ya udah lu send lokasi aja ya. Oke, aku kirimin sama location. Oke. Ke sini ya. Oke, kita langsung ke sana aja. Mas, tapi tunggu. Tadi soalnya saya pergi, dia ada di rumah sih. Waktu saya. Tim kita ngeliat aja Mas. Tapi akurat nggak sih informasi dari timnya kalian berdua? Ya pasti. Pastinya sih akurat. Gimana? Mau langsung cek atau mending kita cek rumah dulu? Enggak, ya kita ke sana aja deh. Kita langsung ke sana aja. Sana aja. Oh, ya udah. David monitor gimana? Bener lo di lokasinya ada? Ini posisi ada di depan masjid nih.
Oh, di samping itu. Masuk situ berarti. Oh, oke. Rin, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain sini cuci motor? Kerja, kamu kerja di sini. Ini apa? Apa sih? Mas. Kamu bikin malu aku ya. Ini bukan gitu apa? Selama ini gaji aku kasih nggak cukup. Ini apa-apaan? Udah, sekarang pulang. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Ya udah. Ya. Nggak ada kerja, nggak ada. Ayo pulang. Kamu apa kerja tempat kayak gitu? Hah? Selama ini emang aku nggak cukup kasih duit buat kamu? Istighfar ya, istighfar. Aku nggak gitu. Bukannya aku nggak sayang sama anak-anak. Aku kayak gini buat kamu yang biar apa? Kamu tuh biar nggak ngutang terus ke rentenir. Udahlah, kamu nggak usah ngeles. Maafin aku ya. Memang aku salah. Aku nggak izin dulu. Aku minta maaf. Tapi kan ini buat kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian dari tindakan prasangka adalah dusta, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Syekh Bakar bin Abdullah Al-Muzani dalam kitab At-Tahdzib menyampaikan, berhati-hatilah kalian dengan sebuah perkataan yang jika kalian benar, kalian tidak mendapatkan pahala, tapi jika kalian salah, maka kalian akan berdosa. Perkataan itu adalah berprasangka buruk terhadap orang lain. Tayangan tadi menyampaikan pesan kepada kita bahwa tidaklah baik seorang suami berprasangka buruk terhadap istrinya, terlebih ketika diketahui tindakan istrinya justru menolong dirinya dan membantu keluarga besarnya. Tayangan ini pun memberikan pelajaran buat kita para suami untuk menjadi suami yang gagah dalam rumah tangganya, suami yang memberikan nafkah zahiran wa batina terhadap istri dan anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan terhadap kaum lelaki dari kaum wanita, dan karena kaum lelaki memberikan sebagian nafkah milik mereka. Ayolah hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pesan moral yang disampaikan dalam tayangan ini, mari kita menjadi suami yang gagah dalam rumah tangga, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun nafkah batin untuk istri dan anak-anaknya. Barakallahu lana wa lakum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.